kebahagiaannya? Kali ini Abang Parku akan membahas film yang berjudul Falling for Christmas tahun 2022. Mengisahkan tentang wanita cantik pewaris hotel bintang 10 yang mendadak hilang ingatan karena sebuah kecelakaan. Karena hal itulah si wanita cantik dirawat oleh orang sederhana yang baik hati hingga membuat dirinya yang manja menjadi mandiri. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. Berlatar belakang di pegunungan bersalju di daerah Amerika Selatan, kisah akan berfokus kepada seorang wanita cantik yang manja bernama Sierra. Dia adalah seorang pewaris hotel mewah bintang 10 bernama Hotel Belmont. Selayaknya anak sultan tajir melintir, Sierra memiliki kehidupan yang sangat enak dan selalu dilayani oleh anak buah ayahnya. Kehidupan cinta Sierra juga bisa dibilang beruntung. Dia mempunyai pacar bernama Ted yang merupakan seorang tiktokers terkenal yang followersnya mencapai jutaan. Di umur Sierra yang udah 30 tahun, sang ayah yang bernama Tuan Belmont sebenarnya sudah menyiapkan Sierra jabatan sebagai wakil direktur di perusahaannya. Namun karena hal itu, Sierra malah dicap sebagai anak manja oleh teman-temannya. Padahal dia ingin memulai karirnya sendiri tanpa bantuan ataupun privilege dari sang ayah. Ted yang kebetulan mau datang ke resort ayah Sierra hari ini berniat ingin mengajak Sierra dan ayahnya untuk makan siang bersama. Selain itu, Ted juga berencana mengajak Sierra buat bermain ski sekaligus memposting hubungan cinta mereka berdua di akun TikToknya agar nama Ted semakin terkenal. How are your socials doing? Not good. I told you my accounts were... Post them on Instagram. I thought you wanted to... Lunch with your father. Why don't we hit the slope? Scene pun beralih ke tempat lain yang memperlihatkan seorang pria bernama Jack yang bertemu dengan Tuan Belmont atau ayah Sierra. Niatnya, Jack ingin meminta Tuan Belmont untuk berinvestasi di penginapan miliknya yang bernama North Star dan letaknya tak jauh dari resortnya Tuan Belmont. Namun, karena Tuan Belmont merasa hartanya sudah cukup buat 7 turunan, ia pun menolak halus tawaran dari Jack. Jack yang hendak pulang dari tempat Tuan Belmont dengan perasaan kecewa, lalu tak sengaja menabrak Sierra yang kebetulan berjalan di depannya. Yang mana di waktu yang sama, Ted pun muncul dan langsung marah-marah kepada Jack karena sudah menabrak pacarnya. Bahkan Ted dengan sombongnya mengusir Jack. Setelah Jack pergi, Ted dan Sierra pun makan bersama Tuan Belmont. Sekalian, Sierra pengen ngenalin Ted ke bapaknya. Tapi kayaknya Tuan Belmont gak terlalu menyukai Ted karena attitude-nya yang kurang sopan. Menurutnya, Sierra gak bakal cocok dengan Ted. Apalagi nantinya Sierra akan menjadi pewaris resort Belmont. Yang ada nanti usaha yang udah dirintis sang ayah bakalan bangkrut gara-gara Sierra nikah sama begundal Ted. You two been seeing each other now? Almost a year, Mr. Belmont. One day. Di lain sisi, Jack nampak ada di penginapannya yang kecil. Di sana dia tinggal bersama ibu mertuanya yang bernama Alejandra dan juga putri sematawayangnya yang bernama Avi. Niatnya hari ini Avi dan Alejandra mau pergi ke pasar Natal untuk memohon doa kepada Santa Claus yang ada di sana. Perlu diketahui, istri Jack ternyata telah meninggal 2 tahun yang lalu, di mana hal tersebut membuat Jack jadi nggak suka dengan hari Natal, sebab sang istri meninggal pada saat hari Natal. Ia selalu beralasan mengurus penginapan, padahal mah penginapan yang telah dia bangun bersama istrinya ini sepi pengunjung. Ditambah, proposal kerjasamanya telah ditolak oleh Tuan Belmont. Hal tersebutlah yang membuat Jack semakin muak dengan hari Natal ini. Kembali ke Sierra yang berniat pengen bertanya kepada ayahnya mengenai jabatan wakil direktur yang sudah sang ayah siapkan untuk Sierra. Sebab sebentar lagi sang ayah ingin pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama 1 minggu. Namun alih-alih bertanya kepada bapaknya, Sierra malah gagal fokus sama mainan peninggalan almarhumah ibunya. Yang mana mainan itu membuat Sierra teringat akan kenangan manis bersama ibunya saat Sierra berusia 5 tahun. Sesuai dengan rencananya hari ini, Ted kemudian mengajak Sierra ke sebuah tempat untuk mencari pemandangan bagus yang dia lihat dari TikTok milik pemain ski. Ted pun nekat membawa Sierra untuk ikut, padahal dia sendiri belum pernah mengunjungi tempat tersebut. Begitu sampai ke tempat tujuan mereka, tanpa diduga Ted melamar Sierra dan membujuknya agar mau menikah.
Naasnya momen indah tersebut dijadikan tontonan publik untuk penonton sosial media Ted. God, it's too big, sweetie. I wanted to bring us together. Sierra Belmont, first social media post as an engaged couple. Di waktu yang bersamaan, Alejandra dan Avi yang baru sampai di pasar Natal, terlihat Avi sedang berdoa kusyuk memohon agar doanya segera dikabulkan. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba datang seorang kakek misterius yang menyihir kertas permohonan Avi. Di mana gara-gara sihir si kakek, Ted dan Sierra yang berada di atas bukit es, tak sengaja terkena sihir itu yang mengakibatkan mereka kecelakaan. I got you! I'm slipping! Tak lama setelah insiden tersebut, Jack yang kebetulan lewat nggak sengaja melihat Sierra yang udah nggak sadarkan diri. Awalnya pengunjung Jack ngira kalau Sierra itu udah mati. Namun Jack berinisiatif membawa Sierra ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter pun mengatakan kepada Jack dan polisi setempat jika Sierra mengalami gegar otak ringan yang mengakibatkan dia amnesia. Nah, karena Sierra nggak membawa kartu identitas dan juga BPJS, akhirnya pihak rumah sakit menyita baju milik Sierra untuk biaya pengobatan. Di sini Pak Polisi pun bingung karena dia nggak mengenali wajah Sierra, apalagi sidik jari Sierra tak terdeteksi di polsek. Sebagai gantinya, Pak Polisi pun memasukkan foto Sierra ke daftar orang hilang sambil menunggu keluarga yang mencarinya datang. Jack yang kasihan melihat Sierra hidup sebatang kara, kemudian berbaik hati mengajaknya untuk tinggal sementara di penginapannya. Di tempat lain, terlihat jika Ted ternyata selamat dari kecelakaan. Dia pun berusaha mengupload video agar para fansnya segera mengirim bala bantuan. Namun lantaran baterainya lowbat, akhirnya Ted pun berjalan mencari pertolongan hingga dia menemukan ada sebuah gubuk kecil milik seorang pak tua bernama Ralph. Beruntung di sini Ralph mau menolong Ted yang badannya dikit lagi jadi batu es. Saat sampai di penginapan Jack, Sierra pun diberikan baju ganti oleh Jack dan disambut ramah oleh Alejandra. Ia sudah menyiapkan Sierra kamar untuk ditempati selama keluarganya belum menemukan Sierra. Di hari berikutnya, Sierra pun bertemu dengan Avi yang diberitahu oleh ayahnya kalau Sierra hilang ingatan. Nah, karena Sierra nggak tahu namanya sendiri, akhirnya Avi berinisiatif memberikan nama untuk Sierra yakni Sarah, yang Avi ambil dari nama bonekanya. Supposed to call you. Good question. I don't know. You're the lady who doesn't know who she is. Sarah. I like that one. Okay. Ketika sedang bermain dengan Avi, Sierra nggak sengaja melihat foto keluarga Jack, di mana Avi bercerita bahwa ibunya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa foto tersebut menjadi satu-satunya obat jika Avi merindukan almarhumah ibunya. Lalu Sierra pun sarapan bersama Alejandra, Jack, dan juga Avi. Di sana Sierra mengatakan jika dia adalah wanita yang bisa memasak masakannya sendiri. Hal itu pun membuat Jack jadi penasaran sebenarnya Sarah ini siapa. Karena sekilas Jack merasa bahwa dia pernah bertemu dengan Sierra. Menurut anjuran dari dokter puskesmas, Sierra harus melakukan kegiatan normal seperti wanita pada umumnya agar ingatan Sierra berhasil pulih. Makanya dia meminta pekerjaan kepada Jack. Namun sayang, saat Jack memberikan Sierra tugas, tak ada satupun dari tugas itu yang mampu diselesaikan oleh Sierra. Yang ada, tugas dari Jack malah jadi berantakan. Twisted. Thank you. A little messy. Sementara itu di Hotel Belmont, para anak buah Tuan Belmont pun mengecek keberadaan Sierra di kamarnya. Namun mereka hanya menemukan surat dari Ted yang dikirim kemarin. Hal itu pun membuat anak buah Tuan Belmont mengira jika Sierra ini sedang pergi berlibur. Beralih ke Ted yang baru aja bangun tidur. Dia kemudian pengen ikut bersama Ralph yang kebetulan pengen pergi ke alun-alun kota. Namun karena mobil Ralph mogok, mereka berdua pun terpaksa berjalan kaki. Menurut Ralph, perjalanan mereka menuju alun-alun kota akan memakan waktu beberapa hari. Kita kembali ke Jack yang kesal dengan Sierra yang terus aja membuat kesalahan dalam tugasnya. Tanpa sengaja, Jack yang sudah dibuat kesal lalu mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Sierra, hingga membuat Sierra bersedih dan mengatakan kalau dia nggak mampu mengerjakan tugas orang dewasa. Padahal hal itu adalah satu-satunya cara agar ingatannya kembali pulih. Mendengar hal tersebut, Jack pun merasa bersalah dan berniat meminta maaf serta mengajak Sierra jalan-jalan
jalan ke pasar Natal bersama Avi. Siapa tahu ada orang yang mengenali wajah Sierra. You got family and friends who are worried sick about you. I mean, they're probably out there. Why don't we go to the Christmas market downtown? Okay, it's a big street. I don't want to be any more trouble. No. Begitu sampai di pasar, Jack bercerita mengenai kematian istrinya dan kondisi ekonomi penginapan yang membuat emosinya nggak stabil. Sebenarnya penginapan itu akan segera bangkrut, sehingga Jack berencana untuk pindah ke kota besar. Meskipun di tempat ini mereka banyak memiliki kenangan manis. Setelah mendengar cerita dari Jack, mereka menghampiri Avi yang kebetulan mampir ke sebuah tenda yang dimiliki oleh si kakek misterius. Kakek misterius itu pun memperlihatkan sebuah mainan bola kepada Sierra, dan karena Sierra terus menatapnya, Jack akhirnya membelikan mainan itu sebagai hadiah Natal. Real. No, Jake, I couldn't. There you go. Merry Christmas. Saat kembali ke penginapan, kini giliran Sierra yang bercerita kalau mainan bola itu mengingatkannya pada seorang wanita yang mungkin aja adalah ibunya. Walaupun Sierra hanya bisa mengingatnya dengan samar-samar, dia tetap berterima kasih kepada Jack yang udah banyak membantu dalam mengembalikan ingatannya. Sejak saat itu, kehidupan Sierra akhirnya mulai berubah dan dia juga mulai belajar tentang bagaimana caranya melakukan berbagai pekerjaan. Kehadiran Sierra di penginapan itu ternyata bisa mengubah kehidupan Jack dan keluarganya perlahan-lahan menjadi lebih ceria. Di suatu waktu, Sierra nggak sengaja melihat Alejandra yang lagi menangis sambil memegang sebuah buku kenangan. Ternyata buku itu berisi banyak kenangan dari keluarganya dan beberapa acara penting yang pernah diselenggarakan oleh tamu mereka di tempat ini. Berdasarkan buku tersebut, Sierra memiliki sebuah ide untuk mengadakan penggalangan dana dengan mengundang para tamu yang pernah membuat kenangan di penginapan mereka. Namun, Jack nggak mau memberatkan para tamu dengan acara tersebut karena dia sadar kalau kesulitan ekonomi di keluarganya ini merupakan tanggung jawabnya. Oh, no, it won't be a fundraiser. It'll be like favorite North Star memories. And, okay, I live in Summit Springs, okay? I don't want people looking at me differently. who's the North Star either, do you? Mendengar penolakan Jack, Sierra pun gak nyerah gitu aja. Dia bersama Alejandra lalu mencoba untuk berbicara dengan Jack lagi mengenai masa depan penginapan ini. Sebab Alejandra udah menganggap Jack sebagai anaknya sendiri, dan dia percaya kalau Jack akan mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupan mereka. Setelah mereka berbicara, Jack akhirnya setuju pada ide Sierra yang ingin mengadakan pesta malam Natal sambil mengumpulkan dana. Mereka semua pun akhirnya menyiapkan acara itu dan menyebarkan surat undangan dengan harapan banyak tamu yang akan datang ke penginapan. So, Merry Christmas. Christmas party at the North Star. Come to the North Star. There's a Christmas Eve party. December 24th. I know you probably have plans, but we'll be... Di sisi lain, nampak Tuan Bellman yang baru aja kembali ke hotel setelah pergi selama 1 minggu. Tuan Bellman pun mendapatkan kabar dari anak buahnya jika Sierra dan Ted telah menghilang. Mendengar hal tersebut, Tuan Bellman pun langsung menyuruh anak buahnya segera mencari keberadaan Sierra dibantu oleh polisi. Selama misi pencarian Sierra di lapangan, polisi setempat kemudian mendapatkan sebuah petunjuk dan berhasil menemukan Ted dan juga Ralph yang dikenal sebagai pemancing ilegal. Kebetulan di polsek itu juga ada Tuan Bellman, sehingga Ted bercerita tentang kecelakaan yang mereka alami. Dari cerita si Ted barusan, salah satu polisi akhirnya mengetahui kalau Sierra yang hilang ingatan adalah putri dari Tuan Bellman. Polisi pun memberitahu jika Sierra sedang berada di tempat Jack. Gak butuh waktu lama, Pak Polisi pun segera mengantarkan mereka ke penginapan Jack. Sementara itu, Alejandra yang merasa berterima kasih kepada Sierra lalu memberikannya gaun untuk digunakan di acara pesta malam ini. Dan setelah dia berganti pakaian, Jack dan Avi nampak tersepona melihat kecantikannya. I love your dress. Thank you, Alejandro. Ketika mereka berdansa, Jack merasa sedikit ragu kalau akan ada banyak orang yang datang ke penginapannya. Tapi nggak lama kemudian, mendadak wali kota dan para tamu mulai berdatangan untuk meramaikan acara malam Natal yang diadakan oleh mereka. Di tengah pesta itu, Sierra lalu meminta Jack untuk berbicara kepada para tamu undangan mengenai tujuan lain dari acara ini. Namun, Jack merasa sungkan dalam meminta sumbangan dan memilih untuk memberitahu mereka kalau dia akan menutup penginapan ini tahun depan. Tanpa diduga, para tamu undangan ingin memberikan sumbangan agar penginapan ini tidak ditutup. Karena selama Jack menjalankan penginapan ini, ternyata Jack udah membantu banyak orang.
termasuk pasangan kaya yang dulunya nggak punya uang untuk berbulan madu. Bahkan, Jack pernah menolong wali kota ketika dia mengalami kesulitan. Mendengar hal itu, Jack pun terharu dan benar-benar tidak menyangka. Springs Town Council has put forth a proposal to bid with funds and grants for renovations and so forth. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Setelah penggalangan dana itu selesai, Jack pun mengenalkan sosok Sierra kepada tamu undangan sebab dialah yang udah merencanakan pesta ini. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba Tuan Bellman muncul di tempat itu yang akhirnya membuat Sierra teringat pada kehidupannya. Mengetahui kalau Jack telah merawat putrinya dengan baik, Tuan Bellman merasa berhutang budi kepada Jack dan keluarganya. Namun kepergian Sierra itu pun membuat Avi bersedih. Dan Sierra sendiri nampaknya juga merasa terpaksa untuk berpisah dengan Jack dan juga putrinya. Come on, honey. I don't even know what to say. Thank you so much. Bye. Dad, we're Keesokan paginya, Sierra tiba-tiba aja teringat akan kenangan manisnya bersama Jack saat dia tinggal di penginapan. Sejak hari itu, kebiasaan Sierra menjadi berubah drastis, yang mana dia lebih menyukai hal-hal yang sederhana daripada kehidupan mewah seperti dulu. Sampai-sampai membuat anak buah Tuan Bellman yang biasa melayani Sierra terheran-heran. Lantaran minggu lalu Ted memposting lamarannya di sosial media, sekarang dia ingin mengajak Sierra untuk meresmikan pernikahan mereka lewat konferensi pers. Yang mana konferensi pers itu tak sengaja dilihat di TV oleh Jack dan keluarganya yang lagi bahagia di hari Natal. Di acara itu, Sierra sempat mengucapkan terima kasih kepada Jack dan keluarga. Tak lupa, dia juga merekomendasikan penginapan Jack yang sangat nyaman. Di tengah pembicaraan Sierra, tiba-tiba Ted memotong pembicaraannya. Dia lalu mengatakan di hadapan media bahwa pernikahannya dengan Sierra akan digelar sebentar lagi. Padahal sebenarnya Sierra belum terlalu yakin untuk menikah dengan Ted. Melihat hal itu di TV, Api pun merasa sangat kecewa. Karena harapan Natalnya kali ini adalah mempunyai ibu baru. Namun karena Avi tahu kalau Jack menyukai Sierra, dia pun menyuruh ayahnya menyusul Sierra di Hotel Bellman untuk mengutarakan perasaannya. Actually, we're catching a plane in a couple of hours to... come true after all. What do you mean? To love. You take such good care of one like Sarah. Setelah konferensi pers itu selesai, Sierra kemudian menemui sang ayah untuk membahas tentang jabatan di perusahaan yang udah disediakan oleh Tuan Bellman. Pada kesempatan itu, Sierra langsung menolak untuk menjadi wakil direktur dan dia ingin melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya sendiri. Sebelum Ted dan Sierra pergi berlibur, Sierra juga ingin menyudahi hubungan mereka karena dia nggak yakin pada perasaan cintanya dengan Ted. Beberapa hari berlalu, Jack pun sampai di Hotel Bellman dan nggak sengaja menghentikan keberangkatan Ted untuk menanyakan di mana Sierra berada, yang mana ternyata sekarang Ted udah berpacaran dengan salah satu anak buah dari Tuan Bellman. Naasnya anak buah dari Tuan Bellman adalah lelaki. Ya bisa dibilang beliau-beliau ini adalah kaum pelangi. Mengikuti arahan dari kakek misterius, Jack akhirnya berhasil bertemu dengan Sierra, di mana Sierra memberitahu kalau dia dan Ted sudah putus hubungan. Dan berkat rekomendasi Sierra di konversi pers, kini penginapan Jack jadi banyak pesanan dari orang-orang yang mau staycation. Di waktu yang sama, Jack lalu mengutarakan perasaannya kepada Sierra. Di situlah terjadi berpagutan bibir antara Jack dan juga Sierra. Over the holidays. That is... Nggak sampai situ aja, si kakek misterius juga mempertemukan Avi dan Tuan Bellman kepada Sierra dan juga Jack. Dan sepertinya sebentar lagi mereka akan benar-benar menjadi sebuah keluarga. Dan begitulah film ini berakhir. Ada pesan positif dan juga negatif dari film ini. Kalau sisi positifnya, teruslah berusaha mendapatkan apapun yang kalian inginkan, entah itu kesuksesan maupun jodoh. Yang penting mah jangan lupa berdoa. Nah, kalau sisi negatifnya, janganlah kalian menjadi kaum pelangi, karena jika kalian menjadi mereka, maka kalian akan menjadi salah satu tanda kiamat besar akan datang. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Abang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Abang Parku